dalam simulasi semi terbuka, nama Ganjar Pranowo mendapat dukungan paling besar yaitu 24%. Kemudian di urutan berikutnya ada Prabowo Subianto 21%. Selanjutnya Anies Baswedan 18,7%. Tiga nama ini cukup menonjol begitu dibanding nama-nama lain. Perubahan dukungan untuk Ganjar yang warna merah itu mengalami kenaikan dari 8,8% di Maret 2021 menjadi 24% pada Oktober 2022. Memang dari sisi populasi pemilih, Jakarta di kisaran 4,1% dari total populasi nasional. Tetapi sebagai pusat ibu kota, sekaligus pusat media, dan saat yang sama populasi pemilih Jakarta 5 kali lipat lebih terdidik ketimbang populasi nasional. Kemudian dari sisi ekonomi, warga Jakarta 7 kali lipat lebih sejahtera ketimbang nasional. Maka pilihan warga Jakarta punya nilai simbolik yang penting buat siapapun capres. Bisa disimpulkan bahwa kalau pemilu sekarang, ini Ganjar unggul baik pada Anies maupun Prabowo Subianto. Kemudian kita ada simulasi dua nama di mana Anies Baswedan itu lawannya hanya Ganjar, itu yang memilih Ganjar 56,4% dan yang memilih Anies Baswedan 32,6%. Ini lagi-lagi yang kita analisis adalah responden yang tahu Ganjar, dia juga tahu Anies. Apapun katakanlah atau Anies maupun Ganjar ya, ketika dia tidak memiliki partai lalu memiliki elektabilitas yang tinggi, maka akan ada partai-partai yang akan mendukung. Tetapi kalau elektabilitasnya rendah, ya partai-partai akan lari. Secara psikologis seperti itu, partai itu akan mendukung capres atau mereka yang memiliki elektabilitas tinggi. Kenapa? Karena yang memiliki elektabilitas tinggi berpotensi untuk bisa menang di Pilpres 2024. Hasil survei Capres 2024 di 9 lembaga terbaru menunjukkan Anies di posisi ketiga. Lalu posisi teratas, apakah diduduki oleh Prabowo atau Ganjar? Saat ini dalam hasil survei Capres 2024, ada 3 kandidat terkuat, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Lalu, bagaimanakah posisi ketiganya? Berikut perbandingan hasil survei terbaru dari 9 lembaga survei terhadap elektabilitas 3 bakal capres tersebut, seperti dirangkum tribunnews.com pada Senin 8 Mei 2023. Yang pertama, survei SPIN. Survei terbaru yang dipublikasikan pada Senin 8 Mei 2023 oleh Survei and Polling Indonesia atau SPIN memperlihatkan elektabilitas Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melesat hingga 33,2%. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 17% dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 16,6%. Yang kedua adalah LSI. Dalam temuan yang disampaikan pada hari Rabu, 3 Mei 2023, hasil survei lembaga Survei Indonesia menunjukkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, berada di peringkat teratas jawaban spontan masyarakat atau top of mind bila pemilihan presiden digelar hari ini. Menurut Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan, survei itu dilakukan lembaganya sejak 12 sampai 17 April 2023. Ia menjelaskan bahwa dari sejumlah nama yang muncul, Prabowo paling banyak dipilih, yakni 18,3%. Prabowo mengalahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebanyak 16,2% dan Anies Baswedan sebesar 13,1%. Yang ketiga adalah survei Poltreking. Hasil survei Poltreking Indonesia menempatkan nama Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, berada di urutan teratas elektabilitas calon presiden. Dalam simulasi 20 nama, Prabowo Subianto memperoleh persentase 28,8%, ikuti Ganjar dengan 27,5% dan Anies Baswedan dengan 19,3%. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, angka tersebut dihasilkan sebelum Ganjar dideklarasikan sebagai capres dari PDIP. Keempat adalah survei terbaru SMRC. Setelah Ganjar Pranowo baru saja ditetapkan oleh
Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri sebagai Capres 2024, survei SMRC dilakukan. Hasilnya, suara Ganjar unggul dibandingkan dua saingannya yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Dalam survei pemilih kritis yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC tanggal 25 sampai 28 April 2023, bentuk pertanyaan terbuka. Ganjar Pranowo dipilih oleh 20,8%, disusul Prabowo Subianto 15,8% dan Anies Baswedan 11,4%, dan nama-nama lain jauh di bawah mereka. Yang kelima adalah survei Indikator Politik Indonesia. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei yang mengangkat tema isu-isu mutakhir dan dinamika elektoral pasca batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dari hasil temuan Indikator Politik Indonesia, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, nama Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dinyatakan sebagai pemenang dengan perolehan 32,7%. Kemudian disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 27,9% dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebesar 22,2%. Yang keenam adalah survei Polmark Indonesia. Hasil survei opini publik di 78 daerah pemilihan atau dapil di Indonesia pada 23 Januari sampai 17 Maret 2023 yang dilakukan Polmark Research Center atau Polmark Indonesia menunjukkan tingkat elektabilitas tiga tokoh yang digadang akan maju sebagai calon presiden pada pemilu 2024 berada di posisi teratas. Ketiga tokoh yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Founder dan CEO Polmark Indonesia, E.F. Saifullah Fatah, mengatakan Ganjar Pranowo berada di posisi puncak, disusul Prabowo serta Anies. Yang ketujuh adalah survei Mipos. Lembaga Survei Merdeka Institute for Public Opinion Survey atau Mipos merilis hasil riset terbaru mereka tentang kecenderungan perilaku memilih atau voting behavior pasca polemik pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia. Berdasarkan hasil temuan survei, elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami penurunan menyusul penolakannya terhadap ikutsertaan timnas Israel yang disinyalir menjadi penyebab dicoretnya Indonesia sebagai host Piala Dunia U20 tahun ini. Sementara itu, dalam survei tersebut, apabila Pilpres dilaksanakan saat ini sebanyak 33,6% responden menyatakan akan memilih Prabowo Subianto. Yang kedelapan adalah survei Indobarometer. Nama Ganjar Pranowo unggul dibandingkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Hal itu berdasarkan survei terbaru Indobarometer. Dalam rilis survei tersebut, Indobarometer melakukan 3 simulasi, yakni simulasi 5 nama capres, simulasi 3 nama capres, dan simulasi 2 nama capres. Pada simulasi 5 nama calon presiden, nama Ganjar Pranowo mengungguli Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Puan Maharani, dan Erlangga Hartarto. Ganjar Pranowo memperoleh suara dari responden sebanyak 29,4%, disusul Prabowo Subianto 27,5%, Anies Baswedan 23,9%. Yang kesembilan adalah survei Lanskap. Lembaga Survei dan Analisa Kebijakan Publik atau Lanskap menyampaikan hasil temuannya terkait tingkat elektabilitas bakal calon presiden di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Direktur Eksekutif Lanskap Muhammad Toha mengungkapkan elektabilitas Ganjar Pranowo di Jawa Tengah menempati posisi pertama dengan elektabilitas sebesar 27,4%. Di posisi selanjutnya ada nama Puan Maharani dan Mahfud MD sebesar 3,2%. Toha mengatakan ada fenomena menarik terkait perolehan elektabilitas antara Ganjar dan Prabowo di Jawa Tengah. Kendati Ganjar unggul, namun elektabilitasnya cenderung stagnan. Sebaliknya, elektabilitas Prabowo menunjukkan tren kenaikan yang positif. Sementara itu, untuk di Jawa Timur, elektabilitas Prabowo Subianto kokoh di urutan pertama. Elektabilitas Prabowo unggul sekitar 6,8% dengan Ganjar Pranowo yang berada di peringkat kedua
dengan elektabilitas sebesar 19,3%. Sedangkan Anies Baswedan berada di peringkat ketiga dengan elektabilitas sebesar 19%.